Teman ya, untuk teman-teman ya, critical saat pemasangan di assembly ini, assembly si transmisi sendiri di sini nih. Jadi ada nanti ada 5 tingkat spring tuh. Springnya ini berbeda-beda. Kita yang pertama ini itu panjangnya 54. Ada beberapa shop manual yang menyarankan itu 59. Tapi ini kalau ada shop manual yang menyebutkan 54 atas 1 2 3 54, yang nomor 2 itu 69, nomor 1 itu 59. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sininya apa tingginya spring ini harus 50, harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai dengan speknya, otomatis daya untuk apa ini engine-nya itu akan berbeda dan otomatis akan merusak si disnya sendiri, atau terjadi ya semi engine gram apa tahu-tahu habis overhaul bocor, atau tahu-tahu habis overhaul unitnya malah overheat. Salah satu kemungkinan penyebabnya itu. Dan yang terus dari yang pertama spring, yang kedua masalah piston. Yang kalau masalah piston kan apa namanya nanti setelah video ini akan saya nganu ya, jangan sampai tertukar. Piston itu ada o-ring, ada ininya, ada proses apa namanya penyekatannya berbeda, jadinya sebisa mungkin part number jangan sampai tertukar. Salah part number berbeda apa cuma diameter 1 mili aja, itu akan pengaruh kepada penyekatannya, otomatis pasti akan ini apa transmisi akan bocor. Terus itu kedua ya. Yang ketiga, di sini di komponen transmisi ini, mau di sini ataupun di sana, itu tidak ada namanya o-ring penyekat antara si apa namanya ini, tidak ada penyekat o-ring. Jadi antara tumpukan ini nggak ada sama sekali penyekat. Oleh sebab itu yang bagian oli di sini nih, di sini nih sini, yang ini nanti akan lurus ke atas ini, ke atas sini sampai itu yang lubang-lubang itu. Nah coba deketin yang lubang-lubang. Nah yang lubang, nah situ kontaknya di situ harus bersih, tidak boleh diamplas, karena goresan sedikit akan menyebabkan komponen ini akan ganti housing. Oke, kalau untuk dolphin yang di sini nih tidak apa-apa, karena ini dolphin tergores nggak apa-apa. Tapi kalau di sini jangan sekali-kali tergores, karena ini adalah jalurnya untuk oli nanti untuk pressernya si transmisi apa namanya, bukan lebih keren sih ke arah ini sih, ke arah pressernya. Jadinya siapa tahu teman-teman apa namanya mau pressernya oli, ya udah lewat sini doang, nggak ada penyekatnya sama sekali. Selanjutnya poin ketiga adalah masalah selanjutnya poin ketiga, poin keberapa lah itu lupa aku. Selanjutnya ya masalah ini, kalau sudah posisi ini pressure, pengetesan pressure dilarang kalau pakai angin kan, sebelum masuk, sebelum ngecek, sebelum ini, sebelum apa namanya, di sini kan angin pasti akan masuk, angin pasti ngandung udara, nanti kan dites tembak di sini, cetes saat kemarin pengetesan di sini ditembak air, kompresor pasti mengandung air, jadinya di sini dikasih oli dulu banyak-banyak biar airnya itu enggak berkarat nempel di dinding, akhirnya membuat berkarat. Kalau ada lapisan oli, minimal si air tersebut itu tidak akan membuat si air itu membuat karat karena bersentuhan sama besi-besi yang ada di sini. Oke. Terus pressure yang selanjutnya adalah critical, selanjutnya adalah masalah ini, masalah pressure. Pressure angin yang disemprotkan di sini itu berbeda-beda untuk setiap plat. Jadinya jangan lebih besar dari 7 kilo. Kenapa kok? Padahal kan ada pertanyaan, siapa tahu ada pertanyaan, Bang, pressernya transmisi kan 30-an kilo. Kenapa kok kita ngetesnya cuma 7 kilo maksimum? Karena presisi air atau udara sama oli itu berbeda. Udara itu presisinya itu lebih besar dibandingkan lebih kecil dibandingkan si oli. Kalau oli dikasih pressure, dia akan malah membuat lapisan seperti bantuan spring itu loh. Jadinya kayak menahan, bantuan menahan. Tapi kalau angin
nggak ada namanya bantuan seperti itu. Malah makanya kalau lebih dari 7 kilo seal ringnya yang udah teman-teman assembling pasti akan bocor. Oke, mungkin itu untuk sekilas untuk kritikalnya. Sisanya sih kebersihannya ya, teman-teman jaga kebersihannya. Untuk selebihnya ya ikuti proses assemblingnya. Oke, yuk ini ya proses pelepasan tadi itu yang posisi menghadap apa oli. Ini posisi yang keluar menghadap oli, yang bawah nih tuh yang berbeda. Lepas. Oke, sekarang lakukan penggantian. Ini bersihkan dulu itu pistonnya sama. Nah ini yang coak itu yang ada di menghadap ke bawah. Oke, menghadap ke bawah. Oh ya, menghadap ke bawah. Berarti ini oke, langsung lakukan penggantian. Ini coakannya tadi ke atas apa? Part numbernya yang ini. Hah? Coakannya ke bawah, ke bawah. Iya. Oke. Ini coakannya ini ke bawah. Coakannya ke tempat oli itu. Ya. Ini coakannya ya. Ya, coakannya. Nah, ini yang sisi housingnya piston. Dia menghadap ke bawah. Ini coakannya. Coakannya. Oke. Ini enggak coak. Oke. Ini di sini. Nah, berarti yang mulut yang di atas. Ya. Pemasangannya karena teflon agak cepat. Di sini ada cepat. Nih agak cepat. Agak naik 1 2 3 cepat. Nah, dah. Enggak boleh lama. Dan enggak boleh terpelintir. Posisinya enggak boleh terpelintir. Ah, belum. Pakai aja. Nah, dah. Sini gini dan oke. Itu Allah Akbar. Tolong tahan situ dan cepet-cepetan ya. Ya. Nah, yuk. Yes. Guys, aman. Aman. Di nah, tak ini nah gimana ya? Oke. Dah kan bagus. Siapin pasang oli untuk agar dia itu biar ada pelumasan awal. Oke, siap. Aman. Sim. Ini adalah kamu setelah dikasih oli baru kita pasang ya. Oli dulu. Biar rata. Iya. Biar rata aja nanti masangnya. Oke. Ini saya jersey. Pasang dulu ini. Nih. Apa? Lubangnya muter dan dia muter. Iya, muter. Dia muter nih. Muter. Ini dikasih oli. Dikasihin. Ini yang bagian yang tajam. Ya, yang anu, enggak yang tajam. Oh, enggak yang tajam. Yang tajam di bagian bawah sini. Nih. Ini tajam. Oke. Oh, ini coak juga dia kan? Ini kan coak nih. Ya. Ini coak. Kalau ini rata dia. Tuh, ya. Oke. Ya. Oke. Kasih pelumasan lagi. Jangan lupa pelumasannya pokoknya. Oke. Oke. Nih, kasih pelumasan lagi.
Kasih ini. Tapi yang ini justru malah ke bawah, Mas. Apa? Mana sih? Lah ya ke bawah. Bener. Ini kan nah ini. Posisi atas. Ini masih atas ya? Kasih belum masan. Dan live TikTok aja dan. Siapa tahu ada kan dan yang ngasih gift dan. 9.000 loh punyamu. Kasih Iqbal ini biar Iqbal bagian ini. Piye? Tukang las atau tukang bubut iki lho. Bebas. Tukang las ya to. Bebas. Yang kene? Bebas. Tapi pokoknya sih nggak antri. Biasanya antri. Wes. Engko baru hari ini minimal anak iki munggah karo to converter. Iya, Mas. Oke, iki. Nah, ini gini. Iya. Coba view lebih banyak. Udah habis. Habis. Sekarang L key. Mana kunci L? Kunci L-nya di mana? Oh, ini dia. Filler gate ada di maaf, plat 2 part numbernya. Taruh di piston. Menghadapnya tadi gini atau gini? Terus gede kok waktu. Ini gini? Tapi mau dibersihkan dulu. Ya, sip. Terus transmisi. Ya pindah yang dulu. Oke. 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 Nah, kita akan masang ini kan, springnya, ya kan? Masang spring. Kondisi free length atau spring tanpa ditekan, ya, itu harus 59 mili. Oke. Tes pembersihan housing carrier dengan menggunakan angin ya, biar kotorannya hilang. Tadi awalnya pakai solar, setelah diamplas tadi. Oke. Itu part numbernya berapa? Itu part numbernya 12.870. belakangnya 12.870 ya. 113 berapa? 29. 113 datar 15, datar 12870 ya. Sil K3 itu dipasang. Oke. Di pistonnya. Wah. Cowoknya di bawah. Dikasih ulang cepat-cepat ya, karena ini lapisannya plastik, jadinya pemasangannya cepat. Jangan sampai dia itu terlipat. Nggak boleh nunggu waktu terlalu lama, harus cepat. Pengecekan dilakukan keliling sebelum dilakukan ini penginstalan. Udah, sekarang cek untuk free length-nya si ini. Free length-nya siapa? Si spring 69. Aduh. Ntar hasilnya ntar dulu. Dah. 69. 4, 3. Oke. 69 ya. Kita ukurin satu-satu. Siapa tahu ada temuannya yang berbeda. Dah. Normally open, normally close. Oke. Udah, pasang housingnya ini dulu. Satu mana titiknya? Satu. Marking awas. Nah, gini. Ini pas di yang ini. Yang Marking? Iya itu. Spring dulu. Nanti agak ke bawah dikit. Iya. Jangan langsung dilepas ya. Jangan lepas, kamu tahan, aku tahan ya. Tolong bantu masukin springnya semua. Springnya masukin semua. Tahan ya. Yo, tak tahan. Marking ya, markingnya balikin, kondisinya marking.
Mana spring? Sini. 2, 3, 10 ya. Udah. Satu lagi. Udah. Aman? Awas tangan. Awas. Awas tanganmu jangan di bawah, jangan tangan Mas Heri jangan di bawah. Sebentar. Dari jauh. Sebentar. Tak lepas ya. Ya, kamu aman ya? Aman. 1, 2, 3. Nah. Oke. Udah, sekarang posisi. Nah. Tekan. Udah. Aman. Tekan lagi biar dolphinnya masuk. Kamu tekan situ, aku tekan sini. Udah ketahan spring dia? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Tahan spring ya? Ya wes, aman. Ini dulu. Nanti akan turun sendiri kok. Bawahnya dilap dulu. Hut, di sini ada lubangnya ini, pasin sini. Ada lubang di situ. Sebentar. Lubangnya sini. Tuh. Pasin. Tangan. Udah. Lu masuk. Belum masuk. Tapi lubangnya ini udah pas. Ya ini harus ditekan. Harus posisinya harus masuk ini. Stop dulu. Pas. Jangan lupa ya guys, kasih oli dulu. Tidurnya. Nah, Nes, ya. Tanda ini enggak ada pakai tanda. Oke. Nah, ini gini loh, oke. Baru ini mantap. 1, 2, 3. Sekarang tetap dimasukkan dulu palu plastik. Beratnya harus nekannya harus rata ya. Setelah disc brake kepasang pada ini kan posisi nomor 4 aja, enggak hanya nomor 4 nih yang terus yang ini yang nomor 3 kita pasangin springnya semuanya kita pasangin dan kita ukur juga. Untuk springnya tadi itu 54 ya, jadi ini panjangnya ini free length-nya itu 54. Untuk tipe-tipe doser itu berbeda-beda ya, sebagai saya reminder lagi ya. Masalah panjangnya si spring ini tergantung dari tipe serial dari doser itu sendiri. Ada yang rata-rata memakai panjangnya itu pukul rata dari atas sampai bawah. Untuk panjang springnya itu bisa 59 mili semua, tapi untuk tipe J itu berbeda. Di sini 69, di sini 54 nih. Ini panjangnya 54 mili aja ini. Ya. Apakah salah? Enggak. Itu semuanya tergantung dari tipe dari transmisinya itu sendiri ya. Yang penting intinya sih kalau teman-teman gampangannya, kalau teman-teman mulai bongkar, jadi diperhatikan berapa panjangnya, jangan sampai ada yang berbeda. Oke, sekarang kita akan memasang piston itu ya. Marker. Langsung ditok ya, ini. Langsung ditok. Nah, mana tok 7 kilo. Nih, tok 7 kilo. Tok 7 kilo. Oke, tok 7 kilo. Pakai adapter seperti ini. Kalau nggak ada buat. Tahan. Marker. Langsung aktifkan marker. Tahan. Ini diganjal ya. Tuh, diganjal. Buat pelindung. Tahan, bantu tahan. Nah, udah. Nih, bantuin ini kamu ready nih biar cepat. Ntar dulu. Satu-satu. Nih. Loctite. Udah di sini aja. Nggak usah kamu aja. Tinggal Loctite-nya. Ya, kendorin. Ntar habis ini, habis itu 3 untuk M12 ke bawah, 3 tread ya, jangan lebih.
pakai tangan dulu dikencangin. Kalau sudah baru Pak, kalau sudah rasa rapat lurus baru pakai ini tool. Tok. 1 kilo. Tahan, bantu tahan. Enggak meleset. Marking. Kendorin. Yuk. Udah. Langsung. Nah, ini kerja tim. Yuk. Otak. Udah. Hop. 3 treat. Kencangin pakai tangan. Udah lurus baru pakai special tool. Tok. Marking, kendorin. Tanganmu saat overload jangan pakai assembling sarung tangan. Kayak dibilang Sarung tangannya dilepas. Oke. Ya. ini apa? Oh. Dah. Nah. Pasang tangan. Siap. Dah. Tok, Ren. Tahan. Oke, marker. Yes. Nih. Selanjutnya pasang. Ini lengkap. Oli dulu Mas. Di sini. Oh iya belum. Nih, dah kasih oli. Ini harusnya geser dulu. Ini tas apa nih? Entah, tasku singkiran aja Bang. Singkiran dulu. Tempatnya banyak. Dah. Kita pasang apa namanya? Yang sono. Dah. Sip. Oke, pasang. Oke guys, jadi seperti ini cara yang benar setelah Insya Allah iya. Bener iki. 4 jam. Ki instan iki. Aku mikir, pisture apa ya nempel dulu. Langsung. Hehehe. Terus. Display jangan kebalik lo ya. Ora iki. Terus. Pistonnya Terus. Dicongkel no kakak. tanda-tanda. Anda, wes pasang pistonnya. Pasang pistonnya. Tandanya. Nah, Tandanya mana tandanya? bukan, salah. Ini loh lubangnya loh, ada lubangnya. Ya kan 5 sisi toh, bos. Ini ketemu tengah. Nah, kurang. Berapa? Nah, salah. Salah. Berapa? Penak ya. Berapa? Di.
Durung pas. Ora pas ketemu ini to. Dengan piston bebas. Oke. Coba springan kan dulu. Oke ya, wes. Wes langsung miring. Tekan pistonnya. Udah langsung miring. Tandanya di paling gimana? Tandanya ada markingnya. 3 ketemu 3. Itu. Ya. Langsung. Oke, Bicara yang tengah kita mau yang dulu. Springnya jangan lupa dipasang. Miring. Ini masuk ke mana nih? Ini ya. Turun tidur kan gini. Nah, iki dipasang tool. Iki lho, pasang tool. Langsung esi lifting tool pasang. Lifting tool pasang. Lifting tool 3 itu 3. Abot kakak. Lifting tool. Oke, lifting tool nanti dipasang di sini ya. Dipasang di sininya. Ini enggak, ini salah. Ini nanti dipasang di sini. Tarinya yang bawah tadi itu nanti akan kita pasin sama sini kiri ini. Ini kiri ini bisa muter ini. Karena keras saja. Tapi bisa muter. Oke, springnya sesuaikan. Panjangnya 54. Oke, proses pasang. Proses pemasangan. Mana titiknya? Titik 3 mana titik 3? Ini, hop. Terus. Hop, maju lagi. Ya. Maju. Maju. Kurang maju lagi. Maju dikit. Maju. Turun. Terus. Pakai obeng. Dipasin pakai obeng. Ada 4 gear satu-satu yang kali. Enggak usah. Habis. Markingnya jangan lupa dipasin markingnya. Oh, ini Pak markingnya. Penting masuk sedikit aja itu. Masuk sedikit. Hati-hati springnya ya. Ya. Spring singkirin dulu enggak apa-apa. Itu bisa kok. Di obeng plus lah, leren obeng min. Nah, wes, udah stop dulu. Kamu malu belum? Nah, Turun di ya. Baut. Bentar, belum mepet ya? Belum. Turun lagi, Mas. Turun dikit. Nah, sekarang tinggal gear yang dalam ini. Gear yang dalam diputar lewat bawah. Iya, sampingnya Itu, sapnya putar. Nah, wes. Sekarang pasin springnya. Hop. Jangan dulu. Ada bagus. Belum apa, jangan turun Dan, jangan turun. Sebentar. Ditahan dulu. Natnya belum ditahan dulu. Nah, sekarang proses pelepasan stud yang menahan dia. Oke. Ayang. Terus.
Awas tangan, jangan tangan. Dah. Ini pasang ya. Hah? Pasang. Stud yang panjang pasang. Ntar dulu. Jangan dulu. Stud yang panjang dipasang. Buat centering. Nah, centering terus sampai mentok bawah. Ini lo palu. Apa? Aman ya? Aman. Nggak bisa. Nah, kalau situ bisa, kan ditahan ini, Pal. Kamu pukul itu. Udah, turun. Nah, udah. Sekarang dolphin terus. Dolphin terus. Gantian. Sip. Pas. Kritikal saat pemasangan. Hal seperti ini harus dilakukan maintenance karena ini jalurnya oli, jadinya ini tidak boleh ada luka. Saat proses mencabut harusnya pada dolphin. Kalau dolphin tidak apa-apa. Dolphin ada 2. Sisanya daerah sini tidak boleh dilakukan ini cek. Ini bekasnya ngecek obeng. Jadinya sebagai pelajaran. Bersihkan dulu, betul-betul bersih. Ini lagi di maintenance biar jadi sisinya ini tidak tajam, kelihatan kan? Harus tidak boleh tajam. Kebersihannya dilakukan ya, ini benar-benar tidak boleh ada kotoran dihilangkan dari display-nya, dijaga. Ini kan kelihatan mata kan luka, ya kan? Lagi maintenance kita lakukan pengecekan. Kalau ini rata, tidak terlalu terasa gonjal, aman berarti siap, proses repair sudah selesai. Nah, sekarang lagi proses untuk ini ya, dilakukan cleaning. Jadinya kotoran yang debu tidak boleh ada, bersihkan. Nah, ini nih pengecekannya ini ya, kayak tangan gini. Nah, kalau bebekas berarti dalam keadaan jelek, ini kena kimia, harusnya nggak boleh, kondisinya harus sampai kayak gini. Nah, ini harusnya tidak boleh berbekas. Ini bukan kotoran, tapi karena si disknya ini udah mulai rusak, ya kan? Tuh, karena jadi kalau diukur, kadang siapa tahu teman-teman ngukur ini kan, ngukur pakai Vernier caliper nih. Kalau ngukur ini, kalau ngukur kayak gini tuh sudah ukur. Ada kadang standarnya, ada yang lebih, ada yang berapa semuanya 0,5 lebih. Standarnya disknya tuh, standarnya kan 3,4 ya kan, malah ketemunya 0,5 ya kan, ya 5. Kalau 0,5 berarti kan dia melebar. Hal seperti ini terjadi karena kadang ya ini overheat atau olinya jarang diganti, jadi membuat dia terjadi pemekaran ya. Terus pengecekannya di sini tuh ini kan kebetulan rusak nih ya kan, jadi di sini harus benar-benar bersih. Kalau ada sekerat kayak gini contohnya, nah, kelihatan sekerat kayak gini tuh berarti olinya itu apa ya, pernah terjadi inilah, pernah ada pakai oli kotor masuk ke dalam sini, dia digerus, akhirnya timbul sekerat kayak gini. Sebenarnya lebih jelas di disknya sih, karena posisi disknya sekarang lagi di assembling, jadinya nggak usah lah.
Yang penting tahu aja, kelihatan kalau sekrat kayak gitu berarti siapa tahu teman-teman overhaul, berarti sekrat ada bekas oli, dipastikan standarnya. Oke, terus yang selanjutnya cara naruhnya si disk, jangan taruh sembarangan seperti ini kayak gini. Karena apa? Karena timpang di sini nih, di sini timpang ya kan, jadi harus kondisi lurus, karena kalau di sini nanti timbul, bisa-bisa nanti malah bengkok piece-nya. Jadinya harus rata tuh, rata seperti ini, atau bikin tuh seperti ini, hanger kayak gini. Nah, ini pasti aman untuk penaruhan disk. Oke, selanjutnya ini diukur di kaca, pakai plate-nya, anggap aja ini plate lah, plate-nya diukur kaca, terus pakai Vernier caliper ya, diukur untuk di swab-nya. Oke, ini udah. Terus di mana? Di disknya itu disknya. Disk seperti ini nih. Kalau teman-teman lihat seperti ini nih, ini warnanya ini agak hitam-hitam. Ini berarti pernah terjadi yang namanya discoloration atau perubahan warna karena terjadi overheat. Jadinya perlu diperhatikan. Terus penaruhan ini juga sama dengan proses disk. Proses disk juga hati-hati ya. Oh alah, ini bolongan banget. Transmisi mobil itu gini juga berarti kan? Anggap aja ya, kosong ya kan? Transmisi mobil ya cuma. Ah lo nih lambat. Di sana lambat. Di lock. Jangan lepas dah. Apa? Lagi. Ini guys, spesial toolnya guys. Pendekin aja ya. Nah, baru pakai no. Tuh, pakai itu. Oke, sekarang proses pengangkatan. Untuk setelah dikasih tool ya, tadi kan dikasih tool holdernya itu, jadinya posisinya aman. Springnya mana biar tak pasang aja, agak ditahan springnya. Sorry, Vernier caliper boleh buat memastikan. Kalau ini 69, atas sendiri 59 kan tadi, ini 69. 69. Oke, 69 bener. 69 tuh. 69. Oke. 69. Ini sini. Di sini. Sini pasang dulu semua springnya. Aduh. Udah. Oke. Geser. Hop. Pasin dengan double pinnya. Ada marking. Nih marking ini sama di situ ada marking sini. Nah, marking. Oke, sip. Dah, pas. Turun Mas. Pelan. Yang dalam itu ya, agak susah. Lurusin dia. Pelan. Lurusin. Terus masukkan. Terus. Pelan. Terus. Naik. Oke, dah. Sip, masuk. Ya. Ya, Kak, turun pelan. Pelan. Terus. Ya, terus. Masang Ya, mantap. Oh, oke. Terus. Sip. Masuk.
Ah, ya betulan. Nah, ini kena nyaman. Pelan. Oh, ntar dulu, kok miring. Nah, springnya bantuin pasin. Pas. Springnya aman? Pas. Mana? Nah, Oh ini enggak kurang. Oh, udah cetok ya tadi tuh. Ya, pasin terus, turun. Terus. Oke. Taruh situ lagi kayak tadi. Ini apa namanya, baut panjang ada 3. Ambil yang baut panjang ada 3. Oke, sudah completed ya. Posisinya ini jadi springnya balikin. Ini 54 mili, ini 69 mili, ini 59 mili. Ini sudah siap ditok untuk sementara, prepare untuk melakukan pengetesan. Siapa tahu kalau ini nanti pakai angin, dikasih oli dulu ya kritikalnya, biar udara yang masuk itu kan pasti ada airnya, jadinya tidak membuat dalamnya piston ini berkarat. Nih ada 5 berarti ini nanti 5 spring. Yes. Kita tes tembakin angin, harus main dia. Nah main, yuk mulai 1. Penting gerak, udah hop, udah. Yang ini yang gerak. Hop. Hop, udah. Besar. Oke, udah. Udah, terus kita udah clear pengetesannya. Tinggal pasang housingnya aja. bautnya masih pakai. Pemasangan housing. Terus bautnya lah, itu. Housing bautnya. Baut pinnya. Ada double pinnya dia. 2 ya? Ya, 2. Pelan. Yo. Terus sini ada sleeve nih. Sleeve. Nah, terus palu dikit, tek tok. Oke, sudah mulai proses tok buat keliling ini. Ini pendek, sisanya panjang. Oh ya lupa. Sekarang proses stok. Terus ditok si Dini, ditokin terus. Ya cuma gitu aja. Udah kamu parking tuh ya. Ini kan loknya tuh. Loknya sana. Udah. Loknya samping ada. Loknya itu. Itu. Situ dari samping tempatnya Mas Arman. Loknya ada 2. Pasang tekan. Halo. Nggak pas, lalu dicek dulu tuh. Maju, terus. Jangan naik, terus. Aja ngambil satu. Hop, maju. Maju. Terus. Hop. Nah, enak itu. Bautnya, kamu siapin bautnya aja di situ.
Bautnya obeng min, obeng plus atau obeng min sudah ada? Oh, udah. Pelan-pelan kakak, pelan. Ke kiri kak, ke kanan kak, ke kanan kak, ke kanan kak. Turun kak. Oke. Sip, Pelan. pas. Out. Tahan. Up. Tahan. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi. Habis talinya. Udah kendor sudah. Oh, Oh, nyangkut itu. Sabar. Dulu tuh. Itu kali. Ini baru kak orangnya. nih. Orangnya udah baru nih. Masuk sehat. Gak gaya sehat. Sekarang sama ya. Oke. Jangan lupa di marking ya saat setelah melakukan torque pada embot mounting. Tuh, itu ketemu sini nih. Yo. Pak. Kasih. Gini kah? Ya, benar. Sampah-sampah nih. Clear wis dan gak ditulis dan kita nih, nih. Wis stok semua. Gaman saya pasang di unit. Agak pakai daun pun. Kalau kayak gini ngeri. Jebol lagi.